Gemercik air sungai dan rimbunnya pepohonan sejauh mata memandang menambah asrinya suasana tempat wisata yang berada di kaki pegunungan Argopuro, Desa Suci, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur ini. Di sini pengunjung dimanjakan aneka fasilitas untuk bersantai dan bisa menikmati semilir angin sejuk pegunungan. Sarana bermain untuk anak pun tak kalah seru. Salah satunya ini nih. Mereka bisa berenang dengan aman dan nyaman di kolam dangkal yang ada di pinggiran sungai. Suasananya sejuk di sini ya. Baru masuk itu udah seperti ke pegunungan gitu. Sama suami, sama teman-teman dan sama anak-anak. Harganya ya lumayan terjangkau. Untuk kolamnya ya lumayan aman untuk anak-anak. Jadi kalau misalkan mau berenang ditinggal di depan tendanya ya masih bisa lah. Tak hanya sekedar bersantai, pengunjung juga bisa menginap di tempat wisata ini. Pilihannya pun beragam, mulai dari tenda hingga cottage unik yang menawarkan pemandangan pinggir sungai. Harganya juga bervariasi, antara Rp25.000 hingga Rp250.000. Jadi, bisa menginap tanpa merogoh kocek terlalu dalam nih sahabat. Lokasi wisata yang berada di ketinggian 550 meter dari permukaan laut ini mengusung konsep kembali ke alam. Gunung Pasang Adventure itu adalah jelajah, edukasi, konservasi, pasti happy. Jadi konservasinya memang perlu ditegakkan di sini. Alhamdulillah masyarakat senang dengan keindahan-keindahan alam yang ada di sini. Karena kita memang konsepnya back to nature, jadi kembali ke alam. Tak hanya berenang di kolam buatan ya sahabat, pengunjung juga bisa menjajal bermain tubing di aliran sungai. Apalagi di musim kemarau, sungainya cenderung dangkal dan berarus tenang. Jadinya cukup aman nih untuk anak-anak. Nah, buat sahabat yang ingin lepas dari hiruk-pikuk kota, lokasi ini bisa jadi tujuan wisata. Apalagi tarif masuknya cukup terjangkau, yaitu Rp8.000 saja. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega, RTV. Waduh, seru banget tadi ya, camping dan juga glamping tuh di pinggir aliran sungai. Iya, pastinya juga anak-anak juga pasti akan senang ya, karena bisa melihat keindahan alam dan juga bisa main air tadi di depannya. Seru banget pastinya. Nah, itu hanya salah satu informasi yang akan kami sajikan tentunya sahabat RTV yang akan kami sajikan di Lensa Indonesia Pagi. Langsung saja kalau gitu, ini dia Lensa Indonesia Pagi bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Ahmad Topan. Iya sahabat, usai kembali viral, petugas akhirnya menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Ya, ini selain tidak menghadirkan Peggy, kuasa hukum Peggy pun tidak diberitahu adanya prarekonstruksi yang digelar di 6 titik ini. Lantas, adakah fakta terbaru? Berikut ulasannya. Kasus penganiayaan hingga tewas terhadap Eki dan Vina yang terjadi 8 tahun silam kembali dibuka. Rabu malam iring-iringan kendaraan yang membawa tim penyidik Polda Jawa Barat tiba di lokasi yang menjadi rentetan kejadian tragis yang menimpa Eki dan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Tim penyidik tengah melakukan prarekonstruksi di sejumlah tempat kejadian perkara, mulai dari warung nasi di Jalan Saladara, Kota Cirebon, tempat cuci mobil, lahan kosong yang menjadi TKP pembunuhan, hingga flyover Talun yang menjadi lokasi ditemukannya jenazah Eki dan Vina. Berkumpulnya puluhan aparat kepolisian menyita perhatian warga setempat untuk melihat berlangsungnya prarekonstruksi. Namun dalam prarekonstruksi, polisi tidak menghadirkan Peggy yang ditangkap 26 Mei lalu dan diklaim sebagai pelaku utama kasus penganiayaan Eki dan Vina. Muncul spekulasi
jika Peggy berada di mobil minibus silver ini. Namun prarekonstruksi ini menuai kekecewaan dari keluarga Peggy dan kuasa hukumnya. Pasalnya, polisi tak memberitahukan pelaksanaan prarekonstruksi kepada pihak keluarga Peggy. Meskipun ini kan dikabari harusnya, sehingga tidak ada miskomunikasi, sehingga kami enak tenang kan. Rokok. Kenapa sih kami sampai khawatir ya, sampai merasa kecewa seperti ini, sampai ngikuti terus ya. Kami mau balik tapi ketika kumpul lagi mobil ya, kami kesini lagi khawatir. Apa khawatirnya? Khawatir kalau tidak didampingi pengacara atau penasihat hukum, kalau itu rekonstruksi, kalau tidak ada penasihat hukumnya, khawatir disuruh melakukan adegan yang tidak pernah dilakukan dalam perbuatannya. Polisi meyakini Peggy Setiawan merupakan pelaku utama yang menyebabkan Vina dan Eki meregang nyawa dan terancam hukuman mati. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdurrahman, RTV. Penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuh Vina oleh aparat kepolisian ini terus menuai kontroversi. Ya, ini bahkan menurut kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, kelima terpidana kasus Vina mengaku Peggy bukanlah pelaku. Lantas benarkah keluarga Vina meminta polisi untuk tidak tergesa-gesa menetapkan Peggy sebagai tersangka? Berikut informasinya. Ada 3 pelaku DPO. Keluarga dari Vina, korban penganiayaan hingga tewas di Cirebon pada 27 Agustus 2016 silam, merespon terkait penetapan 3 tersangka utama oleh pihak Polda Jawa Barat. Didampingi kuasa hukumnya, keluarga meminta polisi untuk tidak terburu-buru untuk menetapkan Peggy yang sudah ditangkap sebagai pelaku utama penganiayaan Eki dan Vina hingga tewas. Saya meminta kepada kepolisian jangan tergesa-gesa ya. Gimana? Tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa ngambil keputusan bahwa itu tersangka dulu, diteliti dulu, diselidiki dulu lebih lanjut. Hotman pun menilai ada indikasi bahwa Peggy bukan pelaku utama yang menganiaya Vina dan Eki. Oke, sebagai tambahan, kami mendapat informasi bahwa 6 dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Polda Jabar dalam minggu-minggu terakhir ini. Ternyata katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengakui. Jadi 5 lawan 1. Lalu apa yang mendasari kecurigaan bahwa Peggy bukan pelaku utama yang buron selama 8 tahun? Benarkah polisi lagi-lagi diduga salah tangkap? Fakta dari kesaksian rekan kerja dan keluarga membuat penangkapan Peggy Setiawan menuai kejanggalan. Rekan kerja Peggy meyakini Peggy sudah berada di Bandung 3 bulan sebelum peristiwa tragis yang menimpa Eki dan Vina terjadi di Cirebon. Peggy berada di Bandung bersama ayahnya diketahui bekerja sebagai kuli bangunan dan tengah melakukan renovasi sebuah rumah. Kemudian saat dihadirkan pihak Polda Jawa Barat setelah penangkapan, Peggy bersikeras di hadapan sejumlah media bahwa dirinya bukanlah pelaku penganiayaan Eki dan Vina. Dan kesaksian keluarga Peggy menyebutkan bahwa mereka tak mengenal sosok Vina. Lalu mengapa pihak Polda Jawa Barat pada 26 Mei lalu mengklaim jika Peggy alias Perong adalah sang pelaku utama? Satu tersangka lain dan Peggy, jadi satu motor berempat. Yang korban Eki taruh depan, didudukan depan joki, kemudian joki, di belakangnya ada korban yang wanita, Vina, kemudian di belakang lagi adalah PS. Pelaku utama atau tidak, yang jelas penangkapan Peggy Setiawan menuai kontroversi dan menambah panjang perjalanan pengungkapan kasus penganiayaan Eki dan Vina. Dari Jakarta, Aji Atmoko, RTV. Kita beralih ke sidang lanjutan kasus korupsi Syahrul Yassin Limpo. Jaksa KPK kembali menghadirkan 4 saksi baru termasuk biduan dangdut Nayunda Nabila. Ya, dalam sidang kali ini terungkap bahwa SYL juga membantu cicilan apartemen dan mempekerjakan Nayunda sebagai tenaga honorer di Kementan.
Nayunda Nabila Nizrinah yang disebut-sebut merupakan biduan dangdut titipan Syahrul Yassin Limpo menghadiri sidang kasus gratifikasi dan pemerasan Rabu kemarin. Mengenakan baju serba hitam, Nayunda langsung menebar senyum ke seisi ruang sidang. Dalam sidang kali ini yang juga turut menghadirkan kembali istri, anak, dan cucu SYL, Nayunda mengaku menerima sejumlah uang dan barang dari SYL dengan menggunakan anggaran Kementerian Pertanian yang kala itu dipimpin oleh SYL. SYL sendiri mengaku sudah lama kenal dengan Nayunda dan orang tuanya yang pernah menjadi tim sukses kala ia menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama 2 periode. Saya dengan ibu bapaknya sangat dekat. Dia pernah menjadi saya punya bendahara waktu saya ketua Golkar Provinsi Sulawesi Selatan. Dan dia, ibunya dan bapaknya menjadi tim sukses gubernur saya 2 periode. Saya merasa saya berhutang budi demi Allah. Nayunda juga mengaku akrab dengan keluarga SYL seperti dengan putri dan cucu SYL, Indira Cundatita dan Andi Tenri Bilang Radisyah Melati atau Bibi. Bahkan ia mengaku pernah menerima sejumlah uang dari keduanya. Saksi pernahkah juga diberikan uang oleh Bu Tita ataupun anaknya? Pernah, Pak. Pernah ya? Iya. Berapa nilainya? Bu Tita pernah 3,5 juta waktu saya mendampingi beliau ke Bali. Kalau Bibi pernah US itu 500. 500 US ya? 500 itu dalam rangka apa itu Tita si Bibi ngasih itu? Saya yang minta sih Pak, karena saat itu emang lagi ya nggak ada pemasukan, sedangkan saya ada cicilan apartemen kayak gitu. Terus ngomong karena Bi lagi nggak ada duit nih, gini. Kebetulan lagi nemenin dia golf ini Kak, buat karena emang baik sih emang. Tidak hanya uang, pekerjaannya sebagai tenaga honorer Kementan juga ia dapatkan dengan memohon kepada Tita dan Bibi. Hanya saja tuduhan tentang ia digaji hingga 10 juta setiap bulan tidak diiyakan oleh Nayunda. Sejumlah fakta baru pun terungkap dalam beberapa kali sidang lanjutan kasus yang melibatkan SYL. Di antaranya adalah cicilan apartemen yang dihundi Nayunda sang biduan ternyata juga datang dari anggaran Kementan. Selain dari SYL, Nayunda juga ternyata pernah menerima uang dan hadiah mewah dari Tita, putri SYL, dan Bibi, cucu SYL. Dari Jakarta, Felicia Wu, Nandar Sunandar, Ias Aprilia, Eko Sulistiono, RTV. Ya, sahabat RTV, masih ingat dengan kasus mafia tanah yang merugikan aktris Nirina Zubir? Nah, ternyata ini usai kasusnya viral dan menempuh panjang proses hukum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan akhirnya kembali menyerahkan 2 sertifikat milik aktris Nirina Zubir. Ya, ini dengan dikembalikannya 2 sertifikat tanah ini berarti seluruh sertifikat tanah milik keluarga besar Nirina sudah dikembalikan dari tangan mafia tanah. Raut bahagia terpancar dari artis Nirina Zubir. Pada Rabu kemarin, Nirina bersama keluarga besarnya akhirnya menerima kembali 2 sertifikat tanah milik keluarganya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN di Jakarta. Sertifikat hak milik diserahkan oleh Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Nirina pun berterima kasih atas pengawalan kasus yang menimpanya, hingga akhirnya bisa mendapatkan kembali surat tanah miliknya yang disengketakan sejak 2021 lalu. Terima kasih juga support teman-teman yang selama ini selalu mengkawal kasus mafia tanah dan juga menyuarakan juga, apalah Nirina juga kalau tanpa bantuan teman-teman semua di sini dan sehingga juga awareness orang-orang terhadap yang memiliki sertifikat tanah yang tiba-tiba diduplikasi, ada masalah. Dengan penyerahan SHM yang sebelumnya menjadi sengketa ini, maka sudah ada 6 sertifikat yang berhasil dikembalikan kepada pemilik sahnya dari tangan mafia tanah. Hari ini sebetulnya sudah diserahkan semuanya. Total berarti ada 6 sertifikat hak milik yang menjadi milik keluarga besar. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi bagian dari pelajaran untuk kita semua bahwa yang pertama, tidak boleh ada siapapun yang melawan hukum di Indonesia, termasuk para oknum mafia tanah.
Sebelumnya kasus ini berawal dari Riri Kasmita, mantan asisten rumah tangga Ibunda Nirina yang menggelapkan 6 sertifikat tanah milik keluarga besar Nirina Zubir. Sertifikat tanah senilai 17 miliar rupiah ini digelapkan sekitar tahun 2017 lalu. 6 sertifikat tanah ini dialihnamakan ke nama mantan ART dan suaminya, yaitu Edrianto dan Riri Kasmita, dengan melibatkan 3 notaris. Berbekal dokumen aspal ini, mantan ART Ibunda Nirina menjual 2 sertifikat kepada pihak ketiga, sedangkan 4 sertifikat lain diagunkan ke bank. Pasangan suami istri Edrianto dan Riri Kasmita sudah dijatuhi hukuman 13 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Sedangkan 3 notaris yang terlibat dijatuhi hukuman antara 1 tahun 8 bulan dan 2 tahun penjara. Dari Jakarta, Ajiat Moko, RTV. Kita ke informasi lainnya, sahabat RTV. Setelah Depok, Jawa Barat, dan Bantul, Yogyakarta, kini jasa sales promotion girl untuk menjual hewan kurban juga digunakan pedagang di Wonosobo, Jawa Tengah. Ya, namun SPG di tempat ini memiliki penampilan yang berbeda dengan 2 kota lainnya. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Bicara soal sales promotion girl atau SPG, umumnya identik dengan wanita berpakaian minim yang dimanfaatkan untuk menarik minat para pembeli produk tertentu. Namun tidak demikian dengan yang ditempuh pemilik kandang hewan kurban di Dusun Larangan, Desa Bomerto, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah ini. Para SPG di sini diwajibkan mengenakan pakaian muslimah yang sopan dan rapi. Selain mempromosikan hewan kurban, para SPG juga bertugas merawat dan memberi pakan hewan ternak setiap pagi dan sore, termasuk melayani pembeli yang datang langsung ke kandang. Tidak hanya itu, di tengah suara puluhan kambing yang mengembik, para SPG juga sibuk melakukan penjualan secara online melalui live di medsos. Alhamdulillah sekarang ini per hari itu bisa sampai 5 ekor yang terjual. Puncaknya nanti moga-moga aja pas hari Idul Adha itu banyak yang pesan. Harganya mulai dari 2 jutaan aja sih Kak, sampai 4 jutaan. Lagi ada promo juga. Tak disangka penjualan melalui medsos ini ternyata juga banyak menarik minat pembeli untuk datang langsung ke kandang hewan kurban. Jadi memang sengaja tahu dari medsos ya Pak? Ya, saya dari medsos, terus saya datang di sini biar nanti buat warga saya RT RW katanya disuruh cek lokasi dulu, nanti bersama-sama datang. Sementara sang peternak Ali Murtado mengaku menggunakan jasa SPG yang melek medsos demi menjangkau para konsumen yang ada di luar kota. Untuk menarik pembeli, supaya ben cepat laku. Dan seperti apa Pak sekarang Pak penjualannya? Penjualannya sekarang ya harga memang stabil mawon. Alhamdulillah, laris ya Pak ya? Alhamdulillah. Demi memberi kepuasan lebih kepada pelanggan, Ali tak segan-segan memberikan potongan harga. Bahkan ia juga menerima penitipan hewan kurban yang dijualnya hingga menjelang Hari Raya Idul Adha. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Hendra, RTV. Informasi tadi menjadi penutup Lensa Indonesia Pagi hari ini. Saya Tasya Syarif. Dan saya Ahmad Topan mewakili segenap petugas undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.